Los Lobros sudah berada di Los Lobros telah sampai di puncak bukit di Pulau Satonda, Sumbawa. Akhirnya kita bisa nyampe ke puncak ini, Cio. Jadi sebenarnya kita tadi pengen di bawah, cuman kata si Bapak sutradara katanya di atas bagus. Ya udahlah kita sampai di atas ini, cuman perjalanan ke atasnya, waduh, lumayan banget. Kita sampai kayak nggak berteman gitu tadi. Iya. Gimana Cow? Bodoh, gak ada yang gue jawab gue. Gitu. Saya kebayar sih pas udah nyampe. Bayar banget. Dan gue sih seneng banget kita bisa bikin podcast di sini. Iya benar sih. Buat gue sih ini setting termahal gue. Interview kita. Iya, benar. Ya kan? Gue belum pernah juga sih interview orang di tempat seperti ini. Iya kan? Di sini ada siapa ternyata, Cio? Ada T-Double alias Tony Tandun. Tony Tandun. Iya. Gila. Thank you banget ya udah ngajakin gua ke sini. Ini juga the best sih buat Iya kan? gue. Parah ya? Iya. Seru ya. Seru. Kita nggak nyangka ya bakal kayak begini. Gak nyangka, bukan main. Jadi sebenarnya cabut. Ini paling the best ada lagi nih ya. Ini menarik nih. Tadinya tuh kita berangkat ya, gua, Yo, terus ada ya berempat lah nih sama Tongo dan Sistun. Tandun masih di Bali. Masih ada kerjaan, gue WhatsAppin, Ciao Sumbawa kapan lagi Ciao? Iya. Ini impian kita dari dulu nggak ini. Tandun langsung, dia tuh lagi sibuk-sibuknya sekarang sebenarnya. Serius sebenarnya. Lagi banyak kerjaan banget. Gue lagi ada Parah. pengiriman ke Amerika, Australia. Libur dulu kali ya. Libur dulu, bisnisnya libur dulu bentar. Bentar deh. Tandun kan bikin, Oke. Kesempatan nggak 2 kali. iya, dia kan bikin dupa kan, Iya. artisan gitu, dikirim ke Utah ya. Utah. Missouri, Utah. Pengiriman pertama harusnya ngurus-ngurus sama segala macam gini. Hari pertama buat ngurusnya, dia berangkat menyusulin kita. Hari pertama. Iya. Serius nih. Iya. Serius, gue udah langsung. Ya udah deh. Terus lu bilang apa ke mereka? Bentar ya, gue mau Vespaan dulu ke Sumbawa gitu. Enggak lah, gue cuman pokoknya oke, mau tanggal segini. Gue cari orang gimana cara supaya bisa ngurusin itu. Backup. Udah itu kepikiran kita bisa komunikasi lewat telepon. Iya. Bisa dong. Kemarin nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal sama sekali. Kita kemarin overland sehari di daerah mana, Dompu ya, nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada. Iya. Tapi ya worth it lah. Worth it ya. Iya. Seru ya. Iya, tadi gue udah ngecek ternyata semua berjalan dengan baik. Iya. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Ini gue suka banget cuaca secerah ini nih. Ini yang gue cari. Ini Iya. banget. Baju hitam lagi ya. Yoi. Yang kelihatan cuma ini doang, sama muka gue doang. Sebenarnya nggak ada gue tutupin semuanya. Gila. Ciao, banyak juga sebenarnya yang siapa sih sebenarnya Tony Tandun tuh? Oh iya benar. Iya kan? Nah, Tony Tandun tuh emang siapa ya? Siapa ya? Tony Tandun itu ya, kalau lu baca dulu, kalau misalnya lu sempat baca artikel di majalah Rolling Stone waktu dulu tuh ada namanya majalah. Jadi tuh kita bisa baca-baca gitu, bentuknya tuh tabloid gitu. Sekarang udah nggak ada. Dicetak kayak gitu ya per bulan. Ada spesial khusus ngebahas School of Rock, di mana itu adalah scene-nya Jakarta ya, Yo ya, bisa dibilang ya. School of Rock IKJ. IKJ. Iya, Nah, itu dibahas semuanya tuh, band-band dari IKJ kan banyak banget segala macam, tapi dibahasnya detail banget. Ada orang di balik layarnya, salah satunya yang mendukung itu. Ini orangnya. Gue sih sebenarnya ya cuman kalau menurut gue beruntung aja sih. Karena dikasih kesempatan sama teman-teman Untuk bikin itu. Untuk bikin itu dan prosesnya semuanya menyenangkan. Kalau buat gue itu bukan kerja sih. Beda banget. Beda ya. Iya. Jadi yang gue lihat sebenarnya kan anak-anak IKJ, ya kan ada yang berseni. Dulu jurusan lu apa? DKV. DKV. Ada yang berseni, ada desain dan ada banyak pemain band. Iya betul. Ya kan? Sisanya pada main band, terus bikin cover. Udahlah, serahin aja sama Tandun. Iya. Gitu ya Dun ya? Itu dia untungnya di angkatan gue itu, ya banyak banget band yang jadi. Iya. Bener. Salah satu apa aja Nun? Dari Naif, Upstairs, Club 80s, Awal-awal ya? itu ada si Berisik Ngentot. Oh iya, Berisik Ngentot. Udah, Sini ang itu. bukan. Adalah Berisik Ngentot lah. Bandnya namanya Berisik. Nama albumnya Ngentot. Ya, jadilah tuh. Tahu ya. Ah. Dan emang tempat itu
pada angkatan itu ya lebih banyak orang yang berkarya daripada yang lulus. Oh. Karena Iya, itu iya. tipikal kampus seni kayak begitu sih. Kayak gitu ya? Kayak gitu. Lu Banyak juga banget. kan di ini kan kampus seni juga kan? Iya, banyak yang Tahu. memang Lu pada kampus akhirnya enggak. teknik ya? Kenapa? Kampus teknik lu sebenarnya. Gua ini Ah. metalurgi gua. Jadi memang banyak yang keasikan berkarya. Hah? Terus mereka juga sebenarnya bisa ngasilin duit tanpa harus punya ijazah. Oh iya. Iya kan? Ah, ah, Tapi ah. bukan buat dicontoh sih sebenarnya. Iya. Nggak Tapi semua orang bisa kayak gitu loh. Iya, tapi vibe-nya dulu memang kayak gitu, seru banget gitu kan. Iya, pertama kenal Lia juga karena dari scene Iya. gitu. Nah lu awal lu berdua pertama ketemu tuh kapan? Terus lagi apa? Gue lupa sih kapan sebenarnya, cuman kan kita ketemu. Tadi masih gondrong tuh, Jo. Ya kan? Percaya nggak? Rambut segini gue dulu ada gondrong gue. Segimana Dun gondrongnya? Segitu aja sih gondrong tanggung sih. Oh iya. Tapi lu kurus Iya, iya, gitu iya. kan, terus yang wah nyeni banget deh, lu anak seni ini pasti. Iya. Iya kan, anak seni rupo gitu. Ah. Nah terus kan kumpul, maksudnya ketemu gitu kan. Dan gue dulu sempat bikin majalah juga. Ya. Iya, majalah lu juga legend tuh, Ripple. Ya dulu, dan gue nginterview lah nama apa ya Bu? Nama bukan kelompok, nama brand lu atau nama agensi lu? Kolektifan ya? Nama ini studio aja sih. Nama studio. Studi apa sih? Studi air ya? Enggak, Bukan, beda. namanya Satellite of Love. Oh, Satellite Gitu. of Love. Nah, Lurik. jadi dia mengerjakan proyek desain itu pakai Satellite of Pakai Love. Ya. Satellite Oh of Love. gitu. Iya. Dan itu Dan gua interviewnya ngaco sih, interviewnya Iya. ngaco banget. Dan yang paling ini memorable banget sampai sekarang buat gua. Terus kan gue minta foto mereka, maksudnya gue pengen foto mereka atau gue minta foto mereka, Iya. ya kan? Terus fotonya tuh lu tau kayak gimana? Apa? Jadi dia partnernya kan dulu sama Adi Cumi. Oh, di Cumi Fable. Cumi, Febel. Ya, fotonya begini. Gue inget banget deh, Ah. Tandun berdiri gini sama Cumi berdua, ya. Terus megang rokok. Lu megang rokok kan? Megang rokok deh perasaan. Iya. Megang rokok gini, telanjang bulat. Telanjang bulat. Terus di sininya Hah? pakai stroberi doang. Gua cetak di majalah dulu. Di majalah. Di majalah Berarti gua cetak. Tandun ada di majalah Ripple dalam keadaan telanjang pakai stroberi. Ya. Keren. Ya pokoknya dua-duanya Ada buah. Cumi sama Cumi, Cumi. apa gitu. Dan dia pakai dasi. gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Dan yang foto Anggun. Anggun Priambodo. Iya. Bandempo. Bandempo. Nah, terus kan gue minta, boleh deh minta fotonya. Ces, minta fotonya Ces. Dikirim, valid udah. Ini, gas. Gila. Telanjang bulat. Iya sih. Tapi gue tahu Tandun emang kan suka ngedesain cover-cover musisi-musisi zaman dulu, musisi zaman dulu, band-band lah, band-band Jakarta. Iya. Nah, gue baru tahu ternyata dia juga band Bandung juga. Salah satu band yang gue suka, band Ska Noin Bullet. Main bulat. Yang mana ya? Gue lupa ya. Aduh, sebenarnya sih ya, gue waktu itu pemahaman gue tentang musiknya Nine Bullet tuh nggak terlalu ya. Jadi kalau menurut gue salah desain sih. Gue minta maaf ya kalau Nah, minta maaf ya sekarang. Setelah 20 tahun kemudian. mohon maaf gitu. Dan kurang paham. Nggak, tapi cover-covernya Tandun dulu Yoi. gila stand out banget sih. Parah. Apa ya? Avant-garde atau apa? Bilangnya Tandun apa Apa gua tuh, Dun? jelasin ya. Kalian, Dun? Itu jadi emang balik lagi semuanya tuh karena kesempatan gitu. Kalau menurut gue bukan desainer yang terbaik, tapi gue punya kesempatan dan gue banyak teman-teman yang memberikan gue kesempatan itu. Yoi. Iya. Bener. Nggak, gue rasa sih karena emang karakter Tandun emang ini sih, semua orang pasti bakal suka sama dia. Dia tuh orangnya kan yang kayak halus, menghindari konflik. Jadi semua orang pasti kalau ya sama Tandun aja. tapi dulu sebenarnya gua sama Tandun jarang banget ngobrol. Dia irit ngobrol sebenarnya dari dulu. Oh. Jadi kenapa sama Tandun? Karena pemikirannya tuh ekspektasi kita bikin cover kayak gini sama dia dibikin kayak gimana gitu. ya, di Nah luar itu makanya ekspektasi dicari ya. Tandun kalau gue bilang. Iya benar kan Dun? Ya lumayan juga sih, karena waktu itu memang lagi-lagi kesempatan ya. Karena gue pertama kali mendapatkan kesempatan untuk bikin cover album untuk dari teman-teman itu untuk band Rumah Sakit. Rumah Sakit. Dari yang album pertama, Ya. kedua, ketiga gitu. Gue suka tuh yang 0 derajat, yang lu naruh boneka berjejer-jejer Yang di segala resin. macam. Iya, Resin, ya. iya.
Dan itu kalau waktu itu cover biasanya tampilin wajah-wajah gitu. Iya. Udah itu kalau kita berkonsepnya keseluruhan cover itu sepanjang itu adalah artwork. Iya panjang sih. Jadi lu buka lipetan 1 begini, lipetan 2 begini, lipetan 3 begini, jadi ada kayak nyambung gitu semua gitu ya. 0 derajat tuh segini nih kalau nggak salah. Karakter satellite vlog Segitu kan. gitu. Nah, gue punya soalnya. Dan harganya udah mahal sekarang. Rumah sakit 0 derajat gue kemarin beli 250.000. 250.000 ya. 250.000. Ini juga Pure Saturday juga mahal anjir. Digoreng itu kan biasa. Kasetnya Pure Saturday 250. Gue bayangin nih, gue beli kaset Overkill 45.000. Iya nggak? Terus gue beli kaset Indonesia Bimbo, misal Bimbo yang jadul-jadul gitu, 30.000. Terus Pure Saturday 250.000. Anjing jomblang banget harganya. Yoi. Cuman collectible item harus punya. Dan analog. Rumah sakit. Setelah rumah sakit, Rumah sakit ada beberapa yang gue inget ya, kayak waiting room tuh juga gue cukup senang. Waiting room itu kita sampai emang kita tuh emang pengen repot ya, doyan repot. Kita sampai nyewa mobil pemadam kebakaran. Iya, Ciao. Ngeset di jalan, ada mobil pemadam kebakaran, ada bawa sofa, poster-poster, udah itu orang lalu lalang. Bahkan ada Vincent di dalam telepon umum lagi nelpon. dan kostumnya Apa? dress perak baru pulang. Dan semua pada zaman itu mau aja, seneng aja gitu. Mau aja. Seneng aja gitu. Tapi emang pada zaman dulu Vibe-nya tuh vibe-nya enak ya. Maksudnya semua hampir Jakarta, Bandung tuh kayak begitu Iya, semua. dan hampir asik. gua mohon maaf nih ya, hampir dulu semua anak-anaknya ayo dulu nggak nanyain harga. Oh gitu ya? Sorry ya. Kalau sekarang Iya. wah, sorry. Iya. Yuk, kayak gini. Oke. Ada budgetnya nggak? Iya. Maksudnya bagus, cuman kan si vibe itu tuh gue kangen banget gitu. Dimana kita setuju dulu sama satu ide, satu gagasan, satu bentuk visual yang akan terjadi, gas dulu, baru baru jadi cerita kayak begini gitu. Bukan cuman sekedar proyek, bener nggak Dun? Bener banget. Itu ya yang ngebantuin banyak Banget gue yakin. Sebutin dong siapa aja yang menurut lu nih buat gua nih orang ini spesial bantuin gue siapa aja, Cow? Itu ya kalau yang ya sebenarnya super banyak sih, tapi yang emang orang-orang yang terdekat sama gue itu salah satunya kan juga Adi Cumi. Cumi, itu Mas dia Cumi. saudara lah. Iya, lu berdua mulu ya. Iya. Ameng. Oh, Indra Ameng. Menurut gua luar biasa sih. Luar biasa banget. Udah itu, nah udah masuk ke industri juga kebayang nggak Aquarius waktu itu. Udah itu totonya mereka mempercayakan ke gue gitu juga. Apa? Ya untuk bikin bikin cover lainnya kayak Reza. Wah, Reza Artamevia lo yang bikin cover. Sempet gue bikin. Gue udah sempet bikin cover album untuk potret juga. Wih. Satu. Yang lain-lainnya ya ada lah, tapi gue nggak terlalu inget sekarang. Udah banyak banget lah ya. Tapi dulu tuh Tandun semua orang maksudnya bukan spesialis ya. Cover album pengen dibikin sama Tandun. Dari era kaset ya. Era kaset. Gini aja deh. Gue baru tahu kalau ternyata Betrayer itu juga dia covernya. Betrayer. Jadi maksudnya semua genre bisa dibikin sama Tandun, dan semua orang juga pengen dicoba. Gimana ya kalau dibikin sama Tandun gitu ya. Club 80s salah satunya ceritain dong yang Club 80s. Yang Club 80s gimana tuh? Wah, tuh Club 80s juga seru tuh. Gimana tuh? Jadi ya, itu lagi-lagi tuh konsep. Konsepnya adalah seorang wanita yang keluar dari kolam renang dengan baju basah dan Iya. Seret airnya keluar di sini terus beginin rambut kan. Dan dengan pentil yang Nobra. Dengan celana dalam yang ada gambar kelinci. Iya. Lalu keluar dari kolam renang. Gini nih, kolam renang yang gini nih, Jam. Gila kan? Gila. Dan disuruh di retouch. Berbentuk sih, Ciao. Tapi nggak itu ya. Tapi tidak ada tonjolan yang lain. Gue tahu tuh album yang itu. Iya, itu masterpiece juga sih kalau kata gue. Itu lu juga nih. Iya, seru juga. Kenapa pentilnya dihilangin, Nun?
pasar. Tuntutan Itu kan major ya dulu ya? Iya. Major. Oh iya, major. major. Dan apa? Ada glitter-glitternya gitu Ada gue inget glitter, ya. ada, Jadi lu, iya. wah pokoknya dibikin ya. seru lah kayak gitu. Seru. Iya. Seru ya. Nah, Jadi emang pekerjaan tuh memang pekerjaan aja ya. Tapi bagaimana kita bisa bikin pekerjaan itu menyenangkan buat kita kan? sedap. Menjadi kenangan buat kita dan orang-orang yang terlibat juga. Iya, jadi inget terus. Iya. Jadinya ada relasi dan relationship-nya makin dekat. Dan kalau udah seperti itu, capek itu nggak berasa. Iya. Lebih ke fun. Bener. Dan begitu ngelihat hasilnya, semua puas. Capek kita kebayar kok. Yo, Sedap. iya. Baru ngomongin, gue dibayar berapa? Nah, Enggak, biasanya bahasanya nggak gitu. Iya, apa? Tenang, ntar ada budgetnya kok buat lo. Gitu kan. Iya. Udah atur aja Don, gitu kan biasanya anak-anak kayak gitu kan. Iya. Oh, covernya siapa nih? Gue ikut deh. Padahal ada yang kayak gitu juga kan. Iya. Seru, vibe-nya tuh seru banget sih dulu. Nah, ini kan Tandun di ini ya, di dunia desain cover segala macam ya. Habis itu dia beralih profesi menjadi DJ Tandun. Baru sekarang kan. Oh enggak, udah berapa tahun terakhir, Chow? Maksudnya beberapa tahun ini. Iya ya, 10 tahun terakhir lah, ada lah ya. 2012 startnya. 2012. Jadi kayak udah hitungannya sih 11 tahun. 11 tahun. Ah. Gitu. Itu apa yang membuat lo, wah kayaknya ini nih. Ya, apa itu apa coba? Party lah. Salam komando nih Suka berdua. party berarti, suka party. Ya itu juga kalau menurut, nah lagi-lagi kalau buat gue sih ya, gue selalu beranggapan kalau hidup gue tuh beruntung, banyak kesempatan gitu. Jadi kenal dengan Indra juga kan, Indra 7. Indra 7 media Iya, distorsi. Iya, dia tuh satu hari, Mas ngajarin gue nge-DJ dong. Gampang Mas, ayo. Dari situ gua mulainya. Tapi kalau setelah gua lihat-lihat ya, dan ini sampai 12 tahun kemudian ya, gua masih nge-DJ gitu. Tapi gua lihat-lihat emang dari dulu kehidupan gua itu sangat dekat dengan musik. Oh iya sih. Entah, walaupun gua bukan musisi ya, tapi dekat dengan musik. Sampai sekarang kan menurut gua ya. Semua pekerjaan lo bersentuhan dengan musik ya? Banyak sekali. Iya. Terus, nah lu kan nge-DJ di Jakarta segala macam. Terus ada suatu titik di mana lo memutuskan untuk gue mau hijrah keluar dari Jakarta dan lu menetap di Bali dan udah hampir berapa tahun? 5 tahun 6 tahun sekarang. Itu apa yang membuat lo gue ke Bali aja deh gitu. Kalau buat gue tuh sebenarnya sesimpel masih Indonesia. Nah yang gue pengen tahu adalah gini nih, banyak banget orang hijrah ke Bali pada saat itu, orang Jakarta Ya. pada saat itu ya. Gue Jakarta, Bandung, Jogja deh. Yeah. Entah kenapa tuh pada ke Bali semua, dan tuh mereka punya ada kelompok masing-masing lah. Ya, anak Jakarta, anak Bandung, anak Jogja. Walaupun kadang ya juga melting pot juga ada. Melting pot. Maksudnya juga ada bertemu gitu. Cuman lu ketika datang sebagai orang Jakarta di Bali, ada culture shocknya dong pastinya segala macamnya. Terus lu harus ngapain? Adaptasinya gimana tuh, Chow? Adaptasinya sih ya, wah pertamanya sih memang agak beda speed ya, karena kita ritmenya kebiasaan dari Jakarta atau kota-kota kayak Bandung gitu, kita ada kalau di sini ya stretchingnya tuh sampai kayak badan gua, kita harus agak slow gitu, sebadan-badan kayaknya harus slow. Tapi lama-lama gue paham ritmenya di sini juga. Sebenarnya Bali itu sibuk juga sih, sibuk juga ya, banyak kesibukan di Bali. Nggak hanya cuman lu lelo doang. Iya. Tapi banyak hal yang gue senang dengan perbedaan kulturnya itu. Salah satunya kalau orang Bali itu dia setiap hari dia berdoa dan berdoanya itu memberi. Jadi dia dari awal itu udah bukan meminta, tapi udah berterima kasih dulu. Jadi ngasih semesta. Iya. Good karma, balik lagi good karma lagi ya. Itu salah satu hal yang gue pelajari juga di sini. Dan itu berpengaruh sama apa yang lakukan di Bali, atau lu buat sesuatu di Bali? Ya itu mempengaruhi gue sih tentunya ya, karena ya banyak hal yang baik yang menurut gue kenapa ya ini bagus sekali sih nggak kepikiran di gue ya, dan bisa gue aplikasikan dalam hidup gue gitu. Nah salah satunya kayak sekarang itu gue jadi produksi dupa juga. Salah satu elemen untuk doa, ritual itu gitu ya. Nah, tapi kalau gue sih dupanya bukan untuk mistis ya, itu, tapi lebih ke aroma terapi. Tapi
Itu gue dapetin karena dari tinggal di Bali. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya lu nggak di Bali juga mungkin nggak akan kepikiran itu juga. Iya. Tapi dupanya Tandun emang agak beda karena dia artisan. Gue udah ngeliatin kan. Gue pernah kita pernah kerja sama yang dunia bikin merchandise. Merchandise-nya Tandun yang bikin dari tangan dia sendiri, Ciao. Jadi gue minta dudukan dupanya itu bentuknya WC jongkok. BKR kan. Bisa sama Tandun dibikinin satu-satu, terus dibikin kan dupa tuh ada yang kayak lidi, ada yang kayak segitiga. Segitiga dibikin tai sama dia bentuknya. Terus packagingnya bagus banget, kayak dia mikirin lah packagingnya, emang gitulah ya segala macam. Detail banget sih. Detail. Nah, kalau produk Tandun sendiri, kertasnya itu dari daun apa ya? Pelepah pisang. Dari pelepah pisang. Jadi emang bahan naturalnya tuh banyak sekali kontennya. Iya. Kayak gitu-gitu. Dan emang gue emang seneng repot sih. Itu Iya. perlu dicatat sih sebenarnya itu dalam banget sih, kalau buat gue itu dalam banget. Iya. Effortnya, Gue seneng ada orang-orang risetnya, yang effort, yang mengerjakan sampai kayak kita seperti ini. Iya. Ini effort. Ini effort nih sih. Iya. Dan itu kan sebenarnya lu menikmati dan menghargai proses itu ya. Betul. Sangat. Iya kan? Sangat. Iya. Jadi walaupun gue kuliahnya DKV banyak berurusan dengan desain dan kalau sekarang kan udah pakai computerized segala macam gitu, tapi gue suka pakai tangan. Masih ya. Kan, ya itu lah. Terus apa ya, berarti itu sebenarnya berkaitan banget dengan kesabaran loh. Iya kan? Kalau gue sih kayaknya gue nggak sesabar itu untuk bisa sampai anjir lu cepet beres nih gitu kan. Giliran Tandun sabar banget sih. Kesannya emang selalu begitu gue, kelihatan iya. sabar gitu. Tapi gue pernah berantem, lu tahu nggak di sini? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Kebanyakan arak. Oh, yang lu mau digebukin ya? Waduh. Digebukin dia. Iya, dia pernah digebukin. Wah, berarti ini agak ngaco sih sebenarnya. Ini agak ngaco. Tapi itu memang kalau menurut gue. Ceritain dong, itu lucu tuh. Nah, itu lucu tuh. Ini juga ya. Iya. Ini gara-gara arak. Ini kita lagi ngumpul nih, minum arak yang udah pintu udah tutup, tapi kita masih di situ lah ya. Oke. Di satu tempat di gitu. satu tempat itu. Lalu tiba-tiba ada teman yang nelpon, gue kayaknya agak keganggu nih sama orang-orang di sekitar sini. Ayo, tersulut. Udah itu begitu gue nyampe ke sana, gue masih mendengar di situ ada yang berisik-berisik, gue langsung lempar botol. Woi, dilempar. Gitu. Disamperin lah gitu ya. Gue pikir kalau setelah sekarang ya, salah gue juga sih. Kalau sekarang ya anak muda lah. Ya, aman lah. Si muda banget. Tapi ya Astungkara masih hidup sampai sekarang, masih bisa menikmati alam betul, masih muda Tandun. Dan ini cukup menarik juga nih. Akhirnya Tandun tuh jadi deket, selain musik dia deket dengan apapun yang adventurean sekarang. Sedap. Itu gue pertama kali touring ke Bali naik Vespa sama Tandun. Abis itu besokannya dia langsung, Ciao, gue kayak mau pindah ke Bali, Ciao. Dia bawa dari situ dia bawa Vespanya lagi ke Jakarta. Abis itu dia bawa barang-barang pakai Vespa sendiri ke Bali buat pindahan. Sendiri ke Bali. Sedap. Terus apa tuh yang memulai adventure? Ini kayaknya awal-awal kita ketemu nih ya, Ndun ya. Awal-awal ketemu sama Bob Chow, masih ada rambut. Oh iya benar, masih ada rambut ya. Masih punya rambut. Iya juga. Iya dulu. Dulu pertama kenal sama gue pengen mancing ikan gabus kan. Iya benar. Masih ada rambut, sekarang udah nggak ada. Iya. Udah itu kita ke Sawarna lah gitu ya. Di Sawarna itu udah itu kita ya dari situ kita jadi dekat. Kita menikmati alam banget gitu. Dan dari sejak itu kita jadi sering jalan bareng. Sering jalan bareng gua sama Tandun sama Leonardo Ringo. Mungkin ntar kita bisa interview dia kapan-kapan ya. Ajakin. Nah, terus kita sering ke pulau tidak berpenghuni. Jadi kan di Pulau Seribu, kita kan di Jakarta tinggalan ya. Kalau mau bagus lu harus jalan sejam 2 jam lah naik getaway lah ya. Getaway dulu ke Pulau Seribu. Nyampe sana kita milih pulau kosong. Biasanya yang milih pulau gua berdua sama Tandun. Jadi orang masih di kapal nih. Pak, berhenti dulu. Saya berdua dulu turun berdua. Udah kita jalan cuma muterin pulau terus syuting. Gimana, Ciao? Tadi cuman ini bagus. Cuman kalau menurut gue, Ciao, angin dari sana pada teorinya. Iya, akhirnya gimana?
pindah pulau yang lain. Oke, pindah pulau yang lain. Pas udah ACC dia, di sini baru camping bisa berapa hari ditinggal gitu-gitu. Nah, tinggalin aja Pak, udah. iya awalnya kaptennya kan nungguin, lama-lama Pak kita nggak usah ditungguin, nyampe sini Bapak jemput kita 3 hari lagi aja, gitu. Udah kayak gitu. Nah, gua sama Tandun hampir 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kali berangkat. Sering sih. Sering banget, sering Iya banget. sih. Lo lagi kayak kita ke Sawarna lagi. Iya, atau Ke situ. Vespan. Gue sering sama dia Vespan kemana-mana. Tempat itu tuh aja sih, menarik lah pokoknya. Makanya gue Tandun ini sebenarnya teman adventure gue. Sedap. Yoi. Iya, dan menurut gua ya ketemu teman adventure yang cocok itu beruntung. Iya. Kalau kita ketemu teman yang pas, Yang pas. gitu. Disebutnya itu satu ketukan. Satu ketukan. Satu ketukan. Itu kan ya. Satu ketukan Iya, itu. iya. Ritme, ketukan ya kan? Iya. Lu nggak usah perlu matching-matchingin lagi karena udah satu ketukan. Iya. Iya kan? Udah, jalan aja. Speednya dapet, Yoi. kedoyanannya dapet. Yoi. Iya. Iya bener. Ya itulah makanya gue di sini juga. Ini, Ini, lu pengen lihat ini kan? boh. Ini sih. Spesial buat Tandun kita bikin episode di sini loh. Asli, tau nggak nih? Asal lo tahu ya. Tadinya tuh kita tuh mau di bawah situ tuh ada dermaga di situ tuh. Wah, di situ enak tuh. Belakangnya langsung danau. Tahu-taunya ini buat Tandun spesial. Kita naik ke atas bukit, anjing. Satu pelajaran berarti sampai Cel. sini. Kita tadi sebenarnya nggak setuju. Hati kecil pun Iya, gua gua nggak tadi setuju. kayak, Iya kan? ini harus banget nih ke atas Iya nih. kan? Aduh, nih jauh tapi lama-lama iya udah deh. Ya udah kita dengerin produser kita Iya, lah. dia ya. maunya apa gimana? Dengerin. Walaupun enaknya kita bertiga paling belakang. Paling Mereka bilang belakang, kita bertiga yang iya. gede. Jadi ini tadi kejadiannya nih, gua Tandun sama Yo di belakang. Posisinya beda-beda 10 meter. Lihat-lihatan tapi nggak ngobrol. Terus cuma lihatnya cuma Segitunya. iya. Gitunya ya. Segitu anti sport atau emang nggak pernah olahraga lagi? Ya? Kan tapi balik lagi ke filosofinya dia. Yoi. Semuanya dibikin susah. Iya kan? Lah, dia datang nyamperin kita gini udah susah. Susah banget. Ngomong-ngomong gimana kesan lo nih Sumbawa? Ini yang Wah. pertama kali. Jadi gini yo, gue pengen cerita dikit. Gimana? Gue sama Tandun tuh dulu punya rencana berdua. Dun, kita harus sampai Sumbawa ya. Oh, kita dari Bali, kita nggak sampai Sumbawa. Oke, sampai di Bali, party. Nah, nggak nyampe. Kepartian, akhirnya waktunya habis. Motor kirim aja deh ke Jakarta, pulang naik pesawat. Udah nih, gua datang lagi kedua kalinya. Dun, ini saatnya kita ke Sumbawa. Iya, kita siap-siapin. Gua ke rumah dia dulu nih langsung. Nah, gua kalau ke Bali gue kebiasaan buruk gua nggak ngabarin. Gue tahu sih planningnya dia. Tau-taunya buka pagar jedak dah masuk si anjing Tahu dari dari sini. sini. Terus dia keluar mukanya udah marah. Mukanya marah gitu pernah gue datang mukanya udah kayak bete gitu. Siapa nih datang katanya? Anjing lu kok nggak nelpon? Atau di depan dan itu berkali-kali ya. Berkali-kali datang tatanya pagar kebuka ada gue gitu. Nah, Sampai trauma gue. iya. Tapi benar trauma. Soalnya terkadang kan ada hal yang harusnya nggak gue lihat. Oke. Si aja nih kagak ada konfirmasi dulu. Kan kalau kayak gini kan gue bisa suruh pulang. Tapi yang terjadi lah ya. Iya. Nah, Yoi. abis itu setiap pertemuan gue di Tandun itu kita biasanya sambil nyerutu ya, sambil cerutuan kita ke Sumbawa Dun gini kagak kejadian sama sekali nol besar dari 2017 hampir tiap tahun kita ngebahas yang sama sampai suatu saat yang kemarin itu yo yang kita Sumbawa kan gini ya Tandun gue cuman lu nggak mau ikut kita. Kerjaan gue masih banyak gue ada pengiriman ke Utah, Missouri dan ini pengiriman pertama gue nih harus berhasil bla 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 gini dan ada pesanan lali lu gambar gini. Gue balas WhatsApp-nya dan dia teks segini, gue balas teksnya tebel ini nih. Tapi ini adalah cita-cita kita dari dulu Sumbawa itu lah begini dan ini ada Iyo juga. Abis itu ada mobil logistik nih Dun, tas lu bisa taruh di sini. Lu bawa badan aja gini blablabla. Terus dia typing lama. Tai lah ya udah gue batalin aja. Jadi tapi kadang-kadang the best plan is no plan. Iya, beneran. Udah gitu bener-bener. Gue mesti bawa apa aja? Gue mau nanya kan. Tandun bawa ini nggak? Nggak usah. Udah bawa aja. Kata Yo, udah bawa aja. Tandun ikut aja dah. Gini. Ikut. Akhirnya kangen gue sebenarnya sama dia. Dan respectnya dia dari Bali nyampe Sumbawa kan sendirian. Nyampe Sumbawa abis itu kita ngerasain jalan sama kita nih. Karena kebetulan kita motornya 400 cc ya kan. Dia 150 Matic. Gimana lo dan ngelihat situasi segala macamnya? Wah.
Emang trip itu penting ya. Iyalah. Trip itu penting. Emang dari trip-trip itu kita bisa ngeliat banyaknya orang baik, banyaknya pembangunan yang udah terjadi. Udah itu juga keindahan. Kita sering lupa kalau kita tuh kepulauan. Iya sih, benar. 17.000 pulau gitu, dan kita cuma baru berapa sih? Iya sih, gitu. benar. Gue dari situ langsung, si anjing ya, ini kalau gue nggak ikut, nggak jalan sih gue. Iya, kan gue bilang lu harus ikut sekarang, Dun. Ini now or never. Berangkat loh dia. Ya udah, akhirnya oke deh, siap jalanin ya. Itu gue berusaha untuk meyakinkan diri gue sendiri lagi. Bener nih Dun, bener nih, jalan udah, gitu aja. Langsung servis motor, nggak pakai babi bu, gas jalan. Iya kan, pas gue waktu kita lagi di mana, gue kasih lihat kan, Tandun servis motor nih, udah siap dia jalan. Iya segala macam. Abis itu tanggung jawab lu terhadap kerjaan lu pengiriman tuh lu gimana? Udah lu kerjain kah atau apa? Untungnya ada yang bisa direpotin gua. Ada yang bisa backup. Ada yang bisa backup. Oh, gitu. Berarti aman ya. Iya, jadi ya begitu ketemu sinyal langsung gimana. Tapi udah itu gone lagi. Lah kemarin kita 1 hari nggak ada sinyal sama sekali. Habis nggak ada. Blank spot. Dan Tandun ini pernah gue ajak mancing yuk? Pernah gue diajak mancing. Suka nggak? Kaitan pertama gue plastik. Iya benar, strikernya plastik. SpongeBob yang dapat. Iya. Gimana tuh di sebelah bandara? Emang nggak ada ikannya juga kali ada. Dapat tapi. Ada yang dapat. Itu namanya Pantai Jerman. Pantai Jerman. Oh iya, itu banyak ikannya sebenarnya. JT. Enggak, maksudnya gue nanya, kalian dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat. Tapi memang ada ikannya. Ada ikan. Soalnya ada yang mancing juga di sana. Dia bawa ikan pas balik. Oh, iya. Banyak kok di situ yang mancing. Dun, gue sebenarnya ini udah lama banget gue nggak ketemu Tandun. Gue berapa puluh tahun ya Dun deh. Ada lebih dari 15 tahun? Nggak tahu. Kayaknya ya nggak ingat deh. 2000-an gue mungkin. Anjir, 2000-an. Awal. Ya zaman-zaman bibis gitulah kayaknya kalau nggak salah. Anjir, terus, lama banget. Nah, ini sebenarnya ngeliat Tandun dari dulu dan ketemu lagi sekarang nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah ya? Nggak ada yang berubah. Iya lagi, gue juga. Iya kan? Gitu aja ya. Kalau misalnya susu kuda liar lah. Nih, anak-anak bilang ada sebagian anak, wah ini nih salah satu tipe Highlander nih. Iya, Highlander. Iya kan? Iya, benar. Lone Wolf gitu kan. Lone Wolf. Terus hidupnya kalau gue melihat sih menarik terus Tandun. Mengalir. Nah, Nun sebenarnya nggak gampang. Kalau buat gue nggak gampang lo ngejalanin keseharian seperti Tandun. Dun sebenarnya apa mabokan lu apa sih Dun? Gitu jadi gitu. Jadi mabokan lu apa sih Dun? Iman. Tapi emang bener sih kayak mungkin banyak ada orang tuh yang berpikiran kayak misalnya nggak percaya ini, nggak percaya itu atau apa. Tapi kalau gue kan nyoba-nyoba aja ya. Jadi gue pernah dibacain tarot gue sebenarnya sama teman gue. Jadi dia bilang apapun yang lu kerjakan selama itu di bidang art, lu tenang aja hidup itu semacam clue. Oke. Jadi guidance gue adalah itu kalau ini masih berkaitan dengan art, aman. Lu tenang aja hidup lu, gitu. Kita nggak ngomongin kaya ya, tapi tenang aja. Dari situ ngapain lagi gue pusing? Ya udah gue tenang aja. Dan kalau menurut gue memang lagi-lagi, gue kesempatan gue diberikan sama teman-teman banyak. Siapa yang nyangka sih gue nge-DJ itu? Siapa yang nyangka gitu? Siapa yang nyangka gue sekarang bikin produksi dupa? Iya juga sih. Nggak ada random ya. Dolar lagi aja. Iya. Jalan hidup gue belok-belok gitu sebenarnya. Ya, itu yang jadi menarik sih menurut gue. Iya makanya gue juga merasa bersyukur aja sih. Nah, terus tapi sebenarnya terbukti nggak, bener nggak yang maksudnya si clue tarot tadi itu tuh sebenarnya terbukti nggak? Oh kayak kan kadang kan ada orang ngomong tahayul gitu, apa gitu. Atau kadang-kadang suges lu maksudnya suges lu tuh terbukti nggak itu? Kalau buat gue, menurut gue terbukti. Terbukti. Iya. Hidup tenang dan nyaman. Asik. Gitu aja. Yoi. Kita masih sehat, masih di antara teman-teman gue yang jalan paling jauh sampai ke sini tuh nggak banyak. Iya sih, benar. Tapi gue masih bisa kayak begini. Ya itu beruntung juga sih. Beruntung dan bersyukur banget ya. Maksudnya dia selalu gue suka ketularan gitu. Oh iya Tandun aja
seneng, oh gue ikut seneng gitu kan. Gue juga kalau touring sama Tandun gue lebih tenang sih. Iya kan? Nah, Iya. Ya. Ya, lu tapi jangan banyak nyuruh-nyuruh, lebih tua lo dia lo. kagak pernah gue nyuruh-nyuruh anjir, enak aja. Gila apa? Seru sih. Kita ngomongin adventure nih. Ini kan Los Lobros kan acara adventure. Ya gitu. Adventure menurut lo yang paling pecah so far yang lu nggak bakal lu inget ada nggak Nun? Nggak bakal lu inget, yang selalu lu inget. Ini akan menjadi salah satu yang paling gue ingat sementara ya. So far berarti. Iya, so far. Sebelum ini deh, sebelum kita Sawarna itu Hah? salah satu yang the best. Sawarna ya. Sawarna yang pertama kita itu menurut gue salah satu yang the best. Itu karena itu ya ngelihat sunset itu dengan awan yang seperti tirai. Sedap. Dan di penghujung matahari itu tiba-tiba ada burung-burung yang keluar. Itu kayak Aduh. closingnya yang wow. Ya. Boleh kali gue ngocel minta ada ikan paus lompat kali. Request sekali ya kayak ini gitu. Itu salah satu yang gue ingat. Di Kepulauan Seribu itu juga salah satu yang the best. Oh, iya. Iya. Udah itu ya di daerah-daerah ya kita Pelabuhan Ratu itu Oh, juga iya, yang kita malam-malam nongkrong sama almarhum Bram. sama almarhum itu ya juga kita ya. menyenangkan. Sampai pagi ya nongkrong ngeliatin Iya. bintang doang. Jadi yuk sepanjang malam kita tuh duduk nih di bangku kayak gini, tapi bintangnya lagi bagus banget, Milky Way kelihatan. Jadi cerita begini nih, gini. terus. Pagi-pagi sakit loh lihatnya. Cow, gue sebenarnya rada kaget juga, rada amazed lah sebenarnya. Ces, naik motor kan kemarin kan? Iya. Ces, oke. Manly banget lah, Yoi. ya kan? Hmm. Tandun Ces dengan Vespanya. Iya. Oke, Vespa Tandun, oke keren. Udah nyampe sini pakai Vespa. Belakangnya oke. pakai Tupperware. Belakangnya Tupperware. Dan ada satu yang mengejutkan Apa? buat gua. Ces di belakang apa ya? Shieldnya ini ada bunga. Oh iya. Iya, dia metik bunga. Iya. Terus dia taruh di sini. Ces. Tadi? Iya kan? Terus tadi juga pas mau ke sini tiba-tiba udah bawa bunga. Dia tadi ngambil bunga di sana. Nun, kenapa Nun? Ada apa sih Nun kayak Kenapa gitu? Nun? Syarat ya, sugihan lu ya tuh ya. Enggak. Itu gua kejebak sama Nat Geo aja sih. Wah. Biar kayak gimana lah. Enggak, jadi tapi gue sih dari dulu tahu banget penikmat beauty banget deh itu. Iya. Iya. Alam itu kayak gitulah. Luar biasa. Segala hal yang dari alam gitu loh ya. Benar. Alami ya. Alami. Iya. Jauh nggak berasa loh. Iya. Udah berasa lo udah 3,5 jam. Gila, bless banget ya kita di sini. Wah, gua thank you banget sih Ya. buat Los Lobros ini. Tos dulu. Akhirnya Ya, bersama Tandun. Siap, Ciao. Gawat. Dan ini gue salut sih untuk bikin produksi seperti ini. Gue tahu karena kita orang teknis juga ya. Iya. Ini nggak mudah. Nggak mudah. Tapi worth it. Worth it ya. Worth it. Alhamdulillah. Dan kalau menurut gue orang kalau punya keberanian, beranikan diri untuk solo trip. Iya, gue setuju. Sedap. Gue setuju. Sedap. Solo trip. Solo trip itu tuh emang apa ya? Ada pengalaman sendiri. Terus lu nggak mau, lu harus bertemu orang yang nggak lu kenal, stranger. Tapi lu harus bangun relasi karena lu nggak ada siapa-siapa ketika lu Iya. butuh bantuan misalnya. Iya. Dan itu akhirnya lu jadi dapat relationship baru atau networking baru dari daerah. Benar, dan terus belajar Belajar daerah terus. sini belajar lagi gitu. Gue seneng Seru sih banget. sekarang kalau misalnya gue ke tiap daerah di Jawa, gue udah punya kenalan. Iya. Dan gue kalau Terus misalnya ngobrolnya gimana? ya, nah ini nih. Gimana? Ngobrolan nih, gue pernah nih ya satu di Pacitan atau Lumajang nih, lupa gue itu tuh. Abis itu nyampe di sana lampu gue mati. Sedangkan gue senangnya kalau Vespaan kan solo trip gue jalan malam gue senangnya karena biar nggak panas. Lampu mati gue. Dia kan takut hitam dia. Iya. Makanya pengen Nivea kan. Abis itu ada nama bengkel situ Pak Ali namanya. Dibenerin lah lampu gua. Habis benerin lampu gua, Mas Bob kamu mau lanjut? Ya iya mau lanjut. Enggak, tidurnya di sini. Bentar lagi temen-temenku datang ke sini pengen nengok karena ada orang nih dari Jakarta touring sendiri, yuk kita samperin yuk. Samperin lah. Ya, adalah 15 orang di situ, Ciao. Ngomongnya
pure Jawa Timur tok, nggak pakai bahasa Indonesia. Sedangkan gue nggak ngerti dong. Jadi gue cuman gitu-gitu udah selesai ya. Tapi mereka baik banget sih segala macam. Gue respect tuh. Dan itu asal lu tahu Dun, itu terjadi di gue sekarang. Jadi Los Lobros ini kan dari Bandung nih orang-orang semuanya. Nih mereka nih on tohot nih semua nih. Barudak nih. Itu mereka ngomong Sunda di mobil gitu. Gue nggak ngerti bahasa Sunda kan. Gue kayak anjing nih anak semua ngomong bahasa Sunda, gue gak ada yang ngerti. Lama-lama gue ngerti dikit, cuman kan bahasanya Sunda halus, gue gak ngerti apa kan gini-gini. Yang lebih the best lagi di WhatsApp grup pakai bahasa Sunda juga. Gue kayak anjing nih ngomongin apa nih semuanya nih anjir. Mana teh? Tiasa Sunda. Iya, ada tuh hal-hal yang kalau misalnya di perjalanan ketemu bahasa tuh juga menurut gue salah satu kendala, tapi harus kita atasin. Iya, dan buat gue 99,9% ya, kalau nggak bisa dibilang 100%. Seluruh perjalanan ketemu orang baik. Iya, benar. Itu ya gue luar biasa. Benar. Makanya ya gimana kita nggak ngerasa beruntung aja udah. Beruntung. Nah, itu tuh. Iya. Apa ya? Rumusnya Tandun tuh itu tuh. Harus masa beruntung. Pegangan Tandun. Iya. Tandun. Keren banget. Lagi banget ya. Sekali lagi lah. Siap. Pokoknya udah nyampe sini. Siap. Sekarang abis ini kita mendingan mencoba menikmati apa aja yang bisa kita nikmati di Pulau Satonda ini ya. Entah kita kininya ke danaunya atau mancing Dun. Lu Atau coba mancing. Kita mau ke puncak gunung. Enggak. Gimana? Kita hiking lagi. Ini khusus buat Tandun kita hiking. Besok-besok narasumber gak ada lagi. Ciao, gak ada lagi ya naik hiking lagi ya. Gak ada ya. Oke, Ciao. Oke. Kita mumpung masih jam 2 siang. Iya, jam 2 nih. Sampai sore kita Menikmati alam. yang lain lagi. Siap. Oke. Siap. Bye. Los Lobros di Pulau Satonda.